sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Jadi, salam kami sampaikan kepada Pak Hafiz selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian. Hadirnya kami di sini sebagai kelompok 4 akan menjelaskan pemaparan materi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama Muhammad Aryana, yang kedua ada Riani Kusuma, yang ketiga Aulia Putri Lanjar, yang keempat Wisnu Adindani, lalu selanjutnya ada Wahyu Ilham, yang keenam ada Haya Hausa, yang ketujuh Adinda Nur Ramadhani, dan yang terakhir saya sendiri Aulia Cahana Putri. Selanjutnya pemaparan materi saya persilakan kalian. Yang pertama kepada Riani saya persilakan. PPT-nya bisa di next. Oke, jadi kita akan bahas materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, apa sih yang harus kita ketahui dari mempelajari materi ini? Nah, yang harus kita ketahui adalah bagaimana upaya dan peran Indonesia dalam melakukan perdamaian dunia. Untuk mencapai perdamaian dunia itu sendiri, Indonesia itu memerlukan interaksi dengan negara lain yang ada di dunia dengan adanya hubungan internasional. Nah, sebagai negara Indonesia, menjalin hubungan internasional adalah bagian dari tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Melalui sistem politik bebas aktif, Indonesia dapat menentukan secara jelas posisi Indonesia di dunia internasional. Nah, berdasarkan aspek sejarah, Indonesia adalah negara non-blok, artinya politik luar negeri Indonesia bersifat mandiri sehingga bebas dari intervensi blok barat maupun blok timur. Sebelum itu, dalam konteks politik, intervensi sendiri adalah campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan negara lain walaupun dengan maksud yang baik. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan internasional, Indonesia melakukan berbagai cara seperti meningkatkan sumber daya manusia, faktor produksi, dan berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai memenuhi unsur kerja sama internasional. Boleh di next. Yang kedua adalah politik luar negeri Indonesia. Nah, politik luar negeri Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia. Yang pertama itu ada definisi politik. Nah, definisi politik itu sendiri adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Nah, untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber dan resource yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan yang tadi, itu perlu dilakukan atau dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul dalam proses tersebut. Nah, dalam politik itu sendiri terdapat beberapa aspek, yaitu ada aspek negara atau state, aspek kekuasaan atau power, aspek pengambilan keputusan atau decision making, aspek kebijaksanaan atau policy, dan pembagian distribution, dan atau aspek alokasi atau allocation. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk slide ini akan dijelaskan mengenai politik nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Apa sih yang dimaksud dengan politik nasional?
Politik nasional di sini tuh didefinisikan sebagai asas, haluan, usaha, kebijaksanaan dari negara dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan membina dan menggunakan potensi nasional, sumber daya nasional, dan sarana serta prasarana nasional. Adapun tujuan dari politik nasional itu tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar tahap 1945. Selanjutnya ada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan oleh negara Indonesia itu dipengaruhi oleh suatu konsensus nasional yang dihasilkan melalui Sidang Umum MPR pada tahun 1978. Prinsip ini pada dasarnya dicetuskan oleh Muhammad Hatta yang mengandung pengertian Indonesia itu tidak tergabung dengan blok manapun, baik blok barat maupun blok timur. Menurut Muhammad Hatta, tujuan dari penerapan prinsip politik luar negeri ini yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa, meningkatkan perdamaian internasional, serta meningkatkan persaudaraan dengan semua negara. Secara lebih lanjut, terdapat pengertian mengenai kata bebas dari prinsip politik luar negeri. Kata bebas dalam hal ini tuh didefinisikan sebagai bangsa atau negara Indonesia ini memiliki hak untuk menentukan penilaian dan sikapnya sendiri terhadap masalah-masalah yang ada di dunia dan terbebas dari keterikatan pada salah satu blok kekuatan dunia. Sedangkan makna dari kata aktif itu sendiri yaitu bangsa Indonesia secara aktif dan konstruktif berupa memberi sumbangan demi tercapainya kemerdekaan yang mutlak di seluruh penjuru dunia. Baik, slide selanjutnya. Di slide ini dijelaskan bahwa politik nasional Indonesia itu memiliki beberapa hal. Yang pertama ada politik dalam negeri. Politik dalam negeri ini dikerahkan untuk mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat derajat dan potensi dari rakyat Indonesia yang sebelumnya ini pernah mengalami kehinaan dan kemelaratan akibat penjajahan. Dengan adanya politik dalam negeri ini diharapkan dapat mengubah sifat-sifat bangsa ini menjadi sifat yang terhormat dan dapat dibanggakan. Yang kedua ada politik ekonomi. Politik ekonomi dalam hal ini bersifat swasembada atau swadaya yang diarahkan untuk peningkatan taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Yang ketiga ada politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif diimplementasikan dalam sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang diwujudkan dengan mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada politik pertahanan keamanan. Politik pertahanan keamanan ini bersifat defensi aktif yang diarahkan pada bentuk pengamanan dan perlindungan bangsa dan negara dari segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tiga hal politik yang harus dipenuhi dalam politik luar negeri Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas aspek visual, meningkatkan kualitas aspek diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pemantapan integrasi regional dan pembentukan identitas bangsa. Dan yang terakhir adalah meneruskan komitmen Indonesia terhadap upaya pemantapan perdamaian dunia. Next. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan internasional, terutama hubungan internasional dari negara Indonesia itu sendiri. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Mana hubungan internasional? Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global, mencakup semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas negara. Oleh para ahli,
Konsep hubungan ini dipandang sama dengan konsep politik internasional, hubungan luar negeri, dan politik luar negeri. Pada dasarnya, ketiga konsep tersebut memiliki makna yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam ruang lingkupnya. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, karena rekan kami yang untuk menjelaskan materi ini terkendala, akan saya jelaskan dari makna tiga konsep hubungan internasional. Yang pertama adalah politik luar negeri, yaitu serangkaian cara yang dilakukan oleh negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain yang bertujuan untuk kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Lalu hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga ada politik internasional, yaitu politik antar negara yang meliputi tujuan, kepentingan, dan tindakan dari beberapa atau semua negara, serta proses berinteraksi antar negara ataupun antar negara dengan organisasi internasional. Lalu pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Nah, sebuah negara itu tidak dapat hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan dari dukungan negara lain. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka negara perlu menjalin hubungan dengan negara-negara lainnya. Namun, untuk menjalin suatu hubungan, negara tersebut haruslah telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Hubungan antar negara diperlakukan karena beberapa faktor. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu seperti kudeta ataupun intervensi dari negara lain. Untuk faktor eksternal itu yaitu untuk memecahkan masalah seperti permasalahan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya. Nah, pola hubungan internasional Indonesia dapat diamati dari kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berprinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional. Sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada tujuan hubungan internasional. Ada 7 tujuan hubungan internasional Indonesia. Yang pertama, membentuk Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan kebangsaan yang demokratis. Kedua, membentuk masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual dan material. Yang ketiga, menjalin hubungan yang kondusif antara Indonesia dengan negara-negara lainnya, terutama negara Asia Afrika. Yang keempat, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh kebutuhan untuk kepentingan bangsa yang tidak atau belum dihasilkan sendiri. Yang keenam, membangun perdamaian persaudaraan negara bangsa sebagai pelaksana cita-cita dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta filsafat negara Indonesia. Kemudian ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Antar negara haruslah memperhatikan aspek tata pergaulan mereka. Hal ini penting dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Setiap negara memiliki kebijakan politik masing-masing. Kebijakan inilah yang dinamakan politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia sendiri adalah yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini bertepatan dengan waktu di mana Indonesia merdeka dihadapkan dengan situasi pasca Perang Dunia II, di mana terdapat dua kubu besar, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dengan ideologi liberal, dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunis. Maka sikap pemerintah Indonesia pada saat itu adalah agar tidak menjadikan Indonesia terjebak dalam kepentingan kedua kubu tersebut. Prinsip yang bebas aktif menjadi corak politik luar negeri Indonesia hingga saat ini.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama Indonesia dalam mewujudkan politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961. Indonesia menjadi pengawal gerakan non-blok pada konferensi tahun 1912. Yang ketiga, Indonesia memprakarya penyelenggaraan konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1945 yang melahirkan deklarasi Bandung. Keempat, Indonesia mengirim pasukan Garuda dalam misi perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB ke negara-negara konflik. Selanjutnya, Indonesia berperan aktif dalam pesta olahraga internasional. Indonesia berperan aktif dalam organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Yang terakhir, Indonesia menyelenggarakan kerjasama bilateral maupun multilateral melalui pertukaran diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Next slide. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang organisasi internasional. Next. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setelah PBB mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar, Indonesia bergabung dan menjadi anggota ke-60 PBB pada tanggal 28 September 1950. Humbert Nicodemus Palar adalah wakil tetap Republik Indonesia yang pertama diutus di PBB dan menjabat hingga 1953. Beliau bahkan sudah memiliki peran besar dalam masa jabatan pelaku internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1947. Tetap serta memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan, walaupun pada saat itu beliau hanya sebagai peninjau di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Indonesia salah satu anggota permanent Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 110 suara negara anggota PBB. Yang kedua adalah peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan yang penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peran yang besar dalam membentuk kesepakatan stabilitas regional dan perdamaian. ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Contohnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Yang kedua, Indonesia punya peran dalam pemisahan diri Muslim di Filipina Selatan. Indonesia memiliki peran aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun, hubungan negara-negara di Asia Tenggara. Demi dari hal itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemakarsa dunia ASEAN. Negara Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan ASEAN. Yang ketiga ada peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Untuk negara Indonesia, gerakan non-blok atau GNB adalah wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan tujuan cita-cita. Untuk itu, Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok. Sebagai implementasi dari politik yang berbasis aktif itu, dan daripada itu sebagai salah satu negara pendidik gerakan non-blok, Indonesia juga senantiasa sedia dalam memegang pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi corak baru pada gerakan ini dalam meletakkan titik kerjasama pada pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, politik dan keamanan negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positif selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional
antara lain topik budaya Kamboja, gerakan separatif Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Sekian, terima kasih dari saya. Saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wisnu. Peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama itu menjadi anggota ECOSOC, Dewan Ekonomi Sosial, ILO atau Organisasi Buruh Internasional, maupun PAU, Organisasi Pangan dan Minyak. Lalu yang kedua, mengirim pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB dalam menangani konflik di berbagai negara. Lalu, anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB pada 1924 sampai 1955. Yang keempat, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1925 sampai 1996. Lalu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dari 2007 sampai 2009. Selanjutnya yaitu Tunku Mokhtar Kusuma menjadi anggota ILC, atau International Law Commission, dari 1992 sampai 2001. Lalu Gus Nugroho Wisnumurti menjadi anggota ILC atau International Law Commission dari 2007 sampai 2012. Selanjutnya menjadi anggota pertama Dewan HAM tahun 2006. Dan terakhir yaitu anggota Dewan HAM dari 2012 sampai 2010. Peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama yaitu KTT ASEAN pertama. KTT ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan dua dokumen penting ASEAN, yaitu yang pertama yaitu Deklarasi ASEAN Bali Concord 1, yang kedua yaitu Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan. Lalu pertemuan non formal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Yang terakhir yaitu KTT ASEAN ke-9. KTT ASEAN ke-9 diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ASEAN ini dilahirkan Deklarasi ASEAN Bali Concord 2, memiliki fungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord 2 ditetapkan komunitas ASEAN yang berdasarkan atas tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN atau AEC, Komunitas Ekonomi ASEAN atau AEC, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASEC. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah mendengarkan pemaparan materi mengenai peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memainkan peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia yang melalui beberapa, yaitu politik luar negeri, hubungan internasional, dan organisasi internasional yang diwujudkan dalam inisiatif dan aksi antara lain yaitu yang pertama, melalui kebijakan politik luar negeri damai, di mana Indonesia telah menetapkan kebijakan luar negeri bebas aktif tanpa memihak kepada blok timur atau blok barat. Yang kedua yaitu melalui kerjasama dan hubungan internasional melalui organisasi, yakni melakukan kerjasama dan menjalin hubungan internasional dengan organisasi dan negara lain dalam rangka membangun perdamaian dan kerjasama di berbagai bidang, seperti menjadi anggota Gerakan Non-Blok, ASEAN, PBB, serta menjalankan peran aktif di dalamnya. Yang ketiga yaitu menjadi mediator politik di berbagai politik tingkat regional seperti Kamboja, Timor Leste, dan Aceh. Yang keempat, melalui penyebaran ideologi perdamaian, di mana Indonesia telah mempromosikan ideologi
perdamaian melalui berbagai inisiatif seperti konferensi dan seminar perdamaian. Pembangunan kurikulum pendidikan yang mencakup nilai perdamaian dan sebagainya. Lalu yang terakhir, melalui keterlibatan dalam operasi perdamaian yang telah berpartisipasi dalam operasi perdamaian di beberapa negara seperti Lebanon dan Sudan. Sekiranya sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.